menurut Pak Hardiman nih perimbangan antara dua grup ini nih? Iya. Secara keseluruhan dulu deh kita ini lihat ya Pak. Pada ini kasat mata dan ini juga sudah dikomentari oleh banyak orang. Iya, teman-teman saya juga banyak yang bilang nih Pak. Iya. Grup A itu terkesan lebih lemah Lebih lemah, iya. dibanding grup B. Iya, iya. Grup B orang bilang itu grup neraka. Neraka katanya. Iya. Halo para sahabat Indonesia, berjumpa kembali dengan saya Denny Widya Sibisi di program Gemas Generasi Maestro. Para sahabat, hari ini saya kedatangan kembali seorang tamu, Pak Hardiman Koto. Ya. Terima kasih Pak sudah hadir kembali nih. Kita pertemuan yang kedua nih Pak ya. Iya, siap Pak Denny. Terima kasih Iya. atas undangannya. Ya, sama-sama Pak. Para sahabat, kalau bertemu dengan Pak Hardiman ini pasti berputar masalah sepak bola lah. Beliau jurnalis senior, pengamat sepak bola, komentator sepak bola yang handal, banyak pengetahuan dan wawasannya cukup luas, sangat luas malah untuk membicarakan masalah sepak bola. Ya. Nah, apalagi yang akan kami bicarakan pada hari ini yaitu mengenai sepak bola di SEA Games Ya. 2023 ini yang akan mulai bertandingnya tuh besok. Walaupun SEA Games-nya belum dibuka, sepak bola mendahului. Nah, kami akan berbincang-bincang bagaimana sepak bola di SEA Games 2023 ini yang akan diadakan di Kamboja, tepatnya di kota Phnom Penh, Kamboja. Nah, Pak Hardiman nih, besok udah mulai nih ya Iya, besok. pertandingannya ya, tanggal 29 April. Ya. Dan partai besok itu hari Sabtu, Iya. 29 April itu adalah semua partai yang berada di grup A. Grup A Di ya. mana ada Indonesia. Indonesia. Ya. Wah, para sahabat nih, saya akan bacakan dulu nih ya. Ada dua grup A dan grup B. Ya. Grup A itu terdiri dari Kamboja, tuan rumah, Indonesia, Myanmar, Filipina, dan Timor Leste. Ya. Ada 5 negara. Ya. Di grup B, ada 5 negara juga. Vietnam, Thailand, Malaysia, Singapura, dan Laos. Masing-masing 5 negara nih Pak ya. Betul, betul. Nah, bagaimana Pak? Menurut Pak Hardiman nih perimbangan antara dua grup ini nih? Iya. Secara keseluruhan dulu deh kita ini lihat ya Pak. Pada ini kasat mata dan ini juga sudah dikomentari oleh banyak orang. Iya, teman-teman saya juga banyak yang bilang nih Pak. Ya, grup A itu terkesan lebih lemah Lebih lemah, iya. dibanding grup B. Iya, iya. Grup B orang bilang itu grup neraka. Neraka katanya. Ya. Kenapa? Kalau kita lihat akar masalah dan juga bagaimana jam terbang tim yang berada di grup A dan grup B, Iya. memang kesannya grup A itu lebih Lebih ringan ringan ya, iya. dibandingkan dengan grup B. B. Grup B ada Thailand, Mhm. ada Vietnam, ada Malaysia, ada Singapura, Iya. ada Laos juga Iya. di situ. 4 negara minus Laos Iya. itu pernah menjuarai SEA Games Iya, dengan jumlah terbesar medali emas itu adalah Thailand. Thailand, 2 SEA Games terakhir Vietnam Vietnam. ya. Juara bertahan ya Vietnam. Juara bertahan. Di grup A, Iya. iya kan, hanya Indonesia Yang pernah yang dapat pernah emas. dapat emas. Tapi itu cerita lama, Pak. Nah, itu ya. Ya, Indonesia pernah dapat emas sepak bola di SEA Games Iya. itu 1987 ya. dan juga 1991. 2 kali ya. Means Pak Denny sudah 32 tahun. Nah, penantian yang cukup lama nih. Sudah 32 tahun orang banyak merindukan kapan Indonesia mendapatkan medali emas lagi. iya. Ya. Dan balik lagi ke pertanyaan Pak Denny, grup A yang terkesan lemah ya. Saya juga sepakat. Iya. Tetapi tidak sepenuhnya akur. Nah, iya Pak. Coba Iya. Pak bisa diungkapkan Pak. Begini Pak, Iya. kita cek satu persatu. Iya, satu persatu. Filipina, Iya. lawan pertama Indonesia Iya. besok Pak. Besok tanggal 29 April Tanggal ya. di Stadion Olimpik Iya. di Kota Phnom Penh. Stadion yang saya pikir sudah full renovasi. Iya. Saya pernah hadir di stadion itu Iya. sekitar 3 tahun yang silam, Iya. ya kan? Dan saya melihat Filipina itu banyak diwarnai oleh pemain-pemain yang beredar di Eropa. Iya. Pemain naturalisasi, Pak. Pemain import ya. Pemain impor ya. Memang ada darah Filipina Iya. di situ. Dari Filipina ya,
ada satu nama ya yang saya menarik yang juga kita bisa tonton besok, bagaimana seorang anak muda berusia 17 tahun, saya lupa namanya, Pak Denny, itu menjadi kartu truf buat Filipina. Itu Dia striker, Pak. Dia back sayap. Back sayap bagus, anak muda, dan digadang-gadang bakal menjadi masuk top 10 di skuad Real Madrid. Bagus, Pak, bagus. Tapi kita juga punya Marcelino Ferdinand yang juga beredar di Eropa, di Belgia gitu. Oke, kita pindah ke tim lain. Itu adalah Myanmar. Pelatihnya Michel, orang Jerman, itu mendesain skuad Myanmar itu di Thailand, Pak. Oh, iya. Latihan di Thailand ya. 1,5 bulan, Pak. Ya, artinya apa? Dia juga fokus untuk memunculkan prestasi terbaik buat skuad Myanmar. Iya. Ini menarik, Pak. Timor Leste, memang levelnya itu di bawah kita, di bawah Indonesia gitu loh. Nah, saya bicara satu nama, Pak. Itu adalah Kamboja, Pak. Kamboja ya, tuan rumah nih ya. Kamboja tuan rumah, ya kan. Ini tim bagus, Pak. Saya melihat memang 3 tahun terakhir Kamboja di tangan Keisuke Honda itu memang majunya sangat signifikan. Kenapa? Karena Kamboja memang sepak bola mereka itu maju pesat di kawasan Asia Tenggara. Karena apa? Karena saya bicara soal kehadiran satu nama orang Jepang, namanya Satoshi Saito. Siapa Saito? Dia adalah bekas direktur marketing FIFA. Dia adalah bekas direktur marketing Asian Football Confederation. Dia juga bekas ketua panpel cabur sepak bola di Olympic Games di Tokyo 2020. Yang sekarang dia mau turun kelas, di-hire oleh Kamboja, dan dia diberi kebebasan, keleluasan untuk mendesain apa kabar sepak bola Kamboja. Itu 2019. Dari 2019 dia tata semuanya. Salah satu temuannya adalah dia mentargetkan medali emas untuk Kamboja di SEA Games. Di kandang mereka sendiri, Pak. 2023. So Indonesia mesti hati-hati. Kehati-hatian Indonesia sebetulnya sudah mereka sodorkan oleh Kamboja dalam 2 pentas Piala AFF. Pernah bertemu Indonesia nih ya. Pernah bertemu Indonesia. Itu adalah 2020 dan 2022. Dua-duanya Indonesia menang. Tetapi kalau kita melihat di dalam statistik pertandingan ada satu hal yang menjadi acuan penting pada ini. Apa? Itu adalah ball possession. Penguasaan bola ya. Penguasaan bola. Kamboja leading telak dibandingkan dengan Indonesia. Hasil Indonesia menang itu. Sampai kemudian banyak orang ya, terutama dari Thailand. Manajernya Pang Lam Sam, cewek cantik. Dia memberikan underline untuk skuad Kamboja. Ini adalah ancaman masa depan di Asia Tenggara. Kita berharap memang bisa rising star nih ya nanti. Ada rising star untuk di kawasan Asia Tenggara ya. Nah, jadi nanti di pentas SEA Games di Kamboja starting 29 April Sabtu sampai nanti ya kan, memang Kamboja perlu diwaspadai. Apalagi pada ini Keisuke Honda, bekas striker tim nasional Jepang yang berkibar di Rusia 2018. Dan sering main di Piala Dunia juga ya. Sering 3 kali, Pak. 3 kali ya. Piala Dunia. Dia menunggangi skuad Kamboja. Dan dia sekarang SEA Games itu adalah SEA Games terakhir buat dia. So apa? Dia bertekad ya menghadirkan emas untuk Kamboja gitu. Nah, jadi memang how to qualify to semifinal. Berat juga ternyata grup A nih ya. Berat. Jadi yang dipilih kan hanya 2 tim ya. 2 tim untuk tiba di ini ada 4 yang ya boleh dikata cukup seimbang kan di grup A ini. Apalagi kita Indonesia, Pak. Tim kita dipreparasi hanya 3 minggu. Kenapa bisa singkat gitu, Pak? Itu maunya Indra Safri. Ya, karena memang lagi ada kompetisi juga ya. Dan pada saat itu kita juga gonjang-ganjing ketika event Piala Dunia Under 20 batal di Indonesia gitu. 3 minggu lewat 3 uji coba. Ya.
melawan Bayangkara dan 2 kali melawan Libanon. Oh iya, Libanon ya. Ya kan? Dari 3 uji coba, ya kan, Indra memanggil sampai lebih kurang 50 orang pemain. Oh. Ya. Itu yang kemudian dia filter. Dia filter. Saat yang sama ada sederet nama yang juga beredar di luar negeri yang pasti mengisi skuad kita. Itu adalah Marcelino, anak Persebaya yang sekarang beredar di Belgia, dan juga ada Pratama Arhan yang beredar untuk Tokyo Verdy. Oke. Artinya apa? Indra hanya mencari 18 nama dalam seleksi dia selama 3 minggu. 18 nama pada ini, 2 orang kiper dari 4 kiper yang ada di dalam daftar 50 nama itu gitu. Indra hanya mencari 16 nama. Dan uji coba pertama versus Bayangkara, Indra dihujat, Pak. Nggak level nih tim. Uji coba pertama melawan Libanon sama, Pak. Tapi Indra percaya diri, kan? Dia bisa menemukan materi dengan menggabungkan nama-nama yang beredar di Liga 1, ex tim nasional Under 20, dan juga tim nasional Under 20 era 2021. Daftarnya lengkap menjadi 20 pemain. Ini yang dia register ke KOI untuk kemudian KOI, Komite Olimpiade Internasional Indonesia, mendaftarkan entry by name ke panitia SEA Games di Kamboja. Gitu. Nah, pertanyaan adalah segera kita menantikan aksi perdana Indonesia melawan Filipina, Pak. Nah, kalau menurut Pak Hardiman, peluang gimana nih, Pak? Melawan Filipina ya? Susah memang untuk menebak bagaimana kekuatan Filipina, karena memang ini level usianya untuk SEA Games Kamboja ini ada yang baru. Ini dibatasi ya, Pak ya? Di maksimal 22 tahun. Oh, maksimal 22. Beda dengan SEA Games di Hanoi. Yang terakhir tahun lalu itu maksimal 23. Tapi ada jatah 3 pemain senior. Oh, ini nggak boleh senior? Nggak boleh. Jadi memang semuanya full anak-anak muda. Gitu. Nah, itu sebabnya saya melihat memang ini satu tantangan yang sangat besar buat skuad Indra Safri. Tapi di balik itu, Pak, pada ini tahu karena 2019 Indonesia juga dengan pelatih Indra Safri itu pernah juara Piala AFF Under 22 di Kamboja. Wah, di Kamboja juga. Di Phnom Penh. Di stadion yang dimana kita hari Sabtu besok main. Pelatih siapa, Pak? Indra Safri, Pak. Oh, pelatih yang sama nih sekarang. Yang sama. Artinya apa? Aura juara paling tidak tertitiskan untuk skuad Indonesia, Pak. Paling tidak gitu. Apalagi memang ada semangat besar dalam sosok skuad timnas Under 20 kita di SEA Games. Kenapa? Ini timnas itu ditukangi oleh sederet nama yang sangat komplit. Indra Safri adalah head coach. Dia dibantu oleh 4 asisten, Pak. Siapa aja, Pak? Kiper ada Sahari, Sahari Gultom. Di defender ada asisten namanya Eko Purjanto, bekas pelatih Persis Solo. Lalu di tengah ada Bima Sakti. Di depan ada Kurniawan. Mereka dibantu oleh pelatih fisik, namanya Alex Aldayudi, doktor, Pak. Di luar itu ada tim yang tidak melekat ke skuad Indra Safri, itu namanya performance analysis. Siapa? Di situ ada Yayan Tumena, Pak. Yayan punya staffing. Siapa staffingnya? Itu adalah orang-orang yang ditugasi membuat video analysis. Orang-orang ditugasi membuat misalnya match analysis. Oke. Bagus, Pak. Tim ini sudah bekerja memantau Filipina. Sudah bekerja memantau Myanmar. Ya kan? Udah dianalisa semua ya. Sudah dianalisa, disaksikan langsung oleh mereka. Lalu kemudian ini di store ke Indra Safri. Coach Indra, ini Filipina kekuatannya begini loh.
Coach Indra ini Myanmar begini loh gitu. Jadi kompleksitas secara teknis untuk mendukung skuad timnas Indonesia Under 22 ini memang menarik, dan saya berharap memang ini adalah gambaran bahwa Indonesia nggak sabar mendapatkan emas. Setelah 32 tahun menanti. Lama banget. Lama banget, Pak. 32 tahun, Pak. Iya. Saya 87. Iya. Ketika SEA Games di Jakarta. Iya. Ketika Indonesia di final mengalahkan Malaysia lewat perpanjangan waktu. Iya. Ya, 2 kali 45 imbang, 4 gol. Extra time pertama 0-0 masih. Extra time kedua tinggal 3 menit baru ada gol. Iya. Ribut Waidi. Sekarang sudah almarhum. Iya. 87 saya tidak nonton, Pak. 91 di Manila, ya kan, kita dapat emas. Walaupun saya melihat memang 3 game Indonesia semuanya dimenangkan lewat apa, Pak? Adu penalti. Termasuk final, Pak. Final ya. Jadi memang kurang bagus lah. Iya. Keberuntungan lah lebih banyak situ ya. Nah, Indonesia setelah itu tidak pernah mendapatkan medali emas. Kita pernah ke final. Ya kan? Saya bicara misalnya Indra Safri lagi 2019 di Manila kita ke final lawan Vietnam. Kalah, Pak, kita. Ya kan? Nah, sekarang lah saat yang tepat buat skuad Merah Putih, buat skuad Garuda Muda, apapun namanya, ada juga ini buat Garuda Nusantara, untuk mendapatkan medali emas dari kota yang sangat seksi, namanya Phnom Penh. Ya. Para sahabat, jadi kita dukung dalam doa juga bahwa timnas kita bisa dapat emas ya Pak ya, setelah penantian selama 32 tahun. Tadi Pak Herdiman sudah memaparkan bagaimana penantian yang cukup lama selama 32 tahun ini Indonesia rindu untuk mendapatkan emas dari sepak bola. Karena memang sepak bola ini punya daya tarik tersendiri di dalam setiap multi event, Pak ya. Betul. Walaupun juara umum, tapi kalau nggak dapat emas di sepak bola rasanya hambar. Hambar, Pak. Iya. Karena memang di SEA Games ini pesta multi event. Selalu ada 11 negara yang menjadi members di Southeast Asia, ya kan. Dan khusus untuk sepak bola Brunei kali ini absen, Pak. Karena ada 10 negara saja yang berpartisipasi. Tapi memang ini ada cerita asli bahwa bagaimana SEA Games sebetulnya yang sangat menarik adalah sepak bola. Ini cabang yang saya bilang nih menjadi buah bibir, Pak. Cabang yang Pak Dennis sudah bicara tadi bahwa juara umum, tapi mana kalau nggak ada emas sepak bola ya terasa hambar. Mudah-mudahan kita Indonesia dengan 599 atlet dan ofisial yang dikirimkan ke Kamboja, mayoritas ada di kota Phnom Penh, dengan 32 cabang yang diikuti oleh Indonesia, atlet kita Indonesia bisa mendapatkan perayaan yang sangat bagus termasuk misalnya bagaimana Indonesia ditargetkan mendapatkan 60 emas. 60 emas dari 608 event untuk total 37 cabang. Saya berdoa Pak Denny, 60 emas itu satu diantaranya adalah sepak bola ya. Berdoa saya. Iya. Semoga semua rakyat Indonesia, masyarakat Indonesia juga mendukung nih Pak, karena kan kita juga tahu lah ya, sepak bola olahraga yang populer sekali di Indonesia ini ya. Dan memang sepak bola, terutama karena kita sudah lama sekali merindukan bisa menghadirkan medali emas ke Republik ini. Saya pikir doa banyak praktisi sepak bola di Indonesia mudah-mudahan bisa manjur, mudah-mudahan. Kita berharap semua ya. Jadi game pertama lawan Filipina besok ya tanggal 29 April jam 16.00. Live di salah satu TV station. Swasta, lalu tanggal 4 kita bertanding melawan Myanmar.
Ini berat dua-duanya. Iya. Ya. Timor Leste tanggal 7 juga nggak bisa dianggap enteng, Pak. Iya. Ya, karena memang tim-tim yang level kualitasnya berada di bawah Indonesia punya keinginan yang besar juga untuk bisa mengalahkan Indonesia. Iya. Dan Timor Leste memang belum pernah ada catatan bahwa mereka pernah bisa mengalahkan Indonesia. Tapi kalau kejadian di Kamboja, wow. Iya. Terbuka, Pak. So setiap partai buat Indra Safri itu adalah final. Mesti serius, Pak. Iya. Mesti serius. Berarti lawan Kamboja terakhir nih ya di grup. Nah, penentuan tuh. Ya, itu sebabnya saya bilang 3 pertandingan pertama melawan Filipina, melawan Myanmar dan juga Timor Leste, kita harus amankan, Pak. Iya. Untuk tidak mau sikat semuanya. Iya. Hajar semuanya, Pak. Kalau kita 3 kali menang, itu artinya aman ya. Kita bisa mendapatkan 1 tempat di semifinal. Artinya lain adalah game kita melawan Kamboja, kita bisa pilih lawan, Pak. Iya. Tinggal kita lihat bagaimana situasi di grup B. Siapa yang bakal lolos? Iya. Ya, apakah Thailand, apakah Vietnam, apakah Malaysia, bahkan juga Singapura misalnya kan. Tapi kalau kita ke semifinal, kalau sebutlah duel kita melawan Kamboja, kita bisa pilih lawan. Saya pikir nggak usah, Pak. Iya. Siapapun lawan kita di semifinal, hajar. Betul. Gitu. Nah, kalau ini ke grup B nih, Pak. Ya. Nah, kita analisa coba, Pak. Kalau grup B kira-kira 4 itu tetap terkuat lah ya. Maksudnya cukup imbang ya di luar Laos gitu ya. Di luar, hanya 4 itu. Saya bisa menjelaskan dari 4 tim itu, Pak. Pertama adalah Malaysia dengan pelatih orang Korea. Kan? Ini tim sebetulnya bagus. Lalu Korea bersama Vietnam diundang ke Dubai. Lalu Vietnam masih pelatih Korea nggak ya? Vietnam sekarang dilatih oleh namanya Philippe Troussier. Oh, Prancis ya? Prancis. Ya. Philippe Troussier dia menggantikan Park Hang-seo, orang Korea. Kemarin Dan sebetulnya Philippe Troussier dia di bawah tekanan juga, Pak. Karena beberapa game uji coba Vietnam itu tidak bagus melawan klub lokal di domestik Vietnam. Dan dia juga diserang oleh banyak media di Vietnam. Tapi kita nggak tahu yang seberapa manjur olahan si Philippe Troussier. Karena kita tahu Troussier adalah pelatih yang pernah menunggangi Qatar pada saat Piala Asia 2004 di Cina. Game pertama Qatar di bawah asuhan Philippe Troussier itu melawan Indonesia, Pak. Dan saat itu Qatar kalah, Pak. 2-1. 2-1 ya. Sore mainnya, Pak. Malam Philippe Troussier dipecat oleh Qatar, Pak. Sadis. Dipecat itu. Jadi ini adalah soal tangan dingin. Bagaimana Troussier bisa maksimal menunggangi Vietnam. Ya kan? Dan kita berharap memang Vietnam apapun kita bisa ketemu dengan Vietnam di semi atau di final malah. Dan kita bisa mengalahkan lah ya. Bisa mengalahkan, gitu. Itu Vietnam. Thailand, Isaro, anak muda bagus. Yang menarik dari skuad Thailand adalah Federasi Thailand sekarang tidak lagi melihat SEA Games untuk cabang sepak bola itu seksi. Bukan prioritas jadinya. Bukan prioritas. Mereka jadi prioritas apa? Piala Dunia. Kenapa? Karena SEA Games buat Thailand itu tidak berada di bawah naungan FIFA. Nggak di bawah FIFA ya. Jadi buat apa juara SEA Games? Iya kan? Tapi nggak ada impact apa-apa. Iya. Ya. Makanya kemarin di Vietnam di Hanoi ketika SEA Games terakhir, skuad Thailand Polkin pelatihnya orang Brazil berdarah Jerman. Mereka tidak lagi memilih nama-nama besar di sepak bola Thailand. Tidak ada misalnya
Sanakit Congkratip yang beredar di Liga Jepang. Jadi kemungkinan Thailand ini bakal pemain kelas 2 yang turun nih. Anak muda Pak semua. Anak muda ya. Anak muda yang memang secara jam terbang nama-nama mereka belum besar di Asia Tenggara gitu ya. Susah untuk mendeteksi mereka. Tapi memang Thailand yang sepak bolanya sudah bagus ya. Tetap saja sebuah ancaman buat Indonesia. Kalau Laos kita mau bicara apa Pak? Singapura Pak. Singapura pelatihnya Jepang. Bekas pelatih Albi Reknigata, satu tim yang juga berkompetisi di Liga Singapura, ya kan? Singapura juga ada pemain naturalisasi nggak? Ada ya. Ada naturalisasi orang Jepang dan orang Korea juga, ya kan? Lalu Singapura memang prestasi mereka tidak begitu stabil Pak. Jadi kalau kita kerucutkan di grup B yang bakal bertarung untuk merebut 2 tempat di semifinal itu adalah Thailand, Malaysia, dan Vietnam. Nah, siapa dari 3 tim ini ya yang bakal berhadapan dengan Indonesia? Saya pikir semuanya tabrak aja, tabrak. Tapi PR penting di depan mata adalah, come on, 3 game pertama harus menang, amankan. 3 game pertama 1 tempat di semifinal udah pasti di tangan. Gitu. Nah Pak, untuk sampai ke sana, kira-kira Coach Indra Safri ini akan menerapkan strategi apa nih Pak, menurut Pak Diman nih? Pak Denny, yang menarik apa? Fase grup di grup A, Indonesia ada 4 game Pak. Filipina, lalu Myanmar, lalu Timor-Leste, lalu Kamboja. 4 game. Semuanya hanya dalam interval 11 hari Pak. Jadi rata-rata 2,5 hari lah ya mereka udah bertanding. More or less hanya 2 hari. 2 hari lah ya. Dan hanya dengan 20 nama Pak. 20 pemain. Lebih mengkerucut lagi hanya 19 nama Pak. Karena 1 kiper. Dengan 19 nama, Indra harus jago mengutak-atik bagaimana komposisi skuadnya. Untuk 4 game di fase grup dalam interval 11 hari. Pak Denny, itu juga belum tergantung kepada bagaimana Indonesia para pemainnya itu tidak ada yang cedera Pak. Itu khawatirkan juga tuh. Itu juga pemain-pemain Indonesia ya tidak ada yang sakit Pak. Itu juga tidak ada pemain Indonesia yang dapat akumulasi kartu Pak. Nah 2 kartu kuning nggak boleh main lagi ya. Yang menarik buat saya sekarang, Phnom Penh lebih tajam adalah Stadion Olimpik. Itu di tengah kota Phnom Penh. Hari ini suhu gila Pak. Berapa Pak? 41 derajat. Panasnya luar biasa. Luar biasa. Ini gelombang panas itu turun dari Asia Selatan. Dan pemain-pemain Indonesia sekarang udah mulai kesusahan Pak. Panas sekali. Ya. Nah, jadi memang Indra dengan 20 nama lebih tajam dengan hanya 19 nama, dia benar-benar mesti hati-hati. Mesti hati-hati. Ya. Saya khawatir kalau 3-4 nama cedera, ada 2 pemain yang akumulasi kartu, ada yang sakit misalnya, termasuk diterjang oleh gelombang panas ini Pak. Selesai kita Pak. Jadi memang skuad sepak bola itu tim ofisialnya juga bagus. Ya kan? Tim medisnya itu diterbangkan lengkap ya untuk tetap memonitor siapapun dalam skuadnya. Ya suhunya luar biasa panasnya ya. Luar biasa. 41 derajat Pak. Saya dengar Pak ini mau ke sana, ke Phnom Penh. Ya kalau waktunya memungkinkan Pak. Jadi kalau mau ke sana ya, satu banyak minum air putih. Buah harus kencang Pak. Gitu, ya. Jadi kita persiapan pribadi secara fisik terjaga gitu.
Nah, kalau Pak Hardiman melihatnya ya, dari 10 tim ini negara ya, prediksi nih Pak, yang lolos grup A dan grup B nih Pak. Pak Denny, Iya. saya jujur Pak, Iya. saya tidak suka dengan pertanyaan ini Pak. Jujur Pak. Iya. Tetapi pertanyaan ini selalu saja muncul Pak. Iya. Selalu muncul itu. Jadi saya bukan ahli nujum. Iya. Saya bukan dukun Pak. Tapi saya hanya beranjak dari bagaimana saya mensikapi kapasitas kualitas tim-tim yang beredar di grup A dan juga di grup B. Feeling saya Pak, nih Pak. Grup A, Indonesia dan Kamboja. Ya. Terserah siapa yang juara, urutannya ya. siapa runner up. Di grup B, feeling saya Pak, Vietnam, Malaysia. Oh, Thailand nggak lolos ya? Feeling Pak Diman ya? Ya, karena apa? Komposisi materi mereka itu anak muda semua Pak, yang belum punya jam terbang. Tapi apapun bisa terjadi. Iya, namanya sepak bola itu bundar kata orang. Betul. Jadi di grup B ada Malaysia dan juga ada Vietnam, ya kan? Malaysia atau Vietnam buat Indonesia, buat skuad Indra Safri, hajar Pak, nggak ada masalah gitu. Saya mau Indra Safri ketika dia Februari 2019 bertemu dengan Thailand di final Piala AFF 2000 Under 22 2019 dan menang di final, itu kejadian lagi meski tidak harus melawan Thailand di final SEA Games Kamboja 2023. Ya para sahabat juga ya, itulah ulasan dari Pak Hardiman Koto bagaimana persiapan tim Indonesia dan kendala-kendala yang dihadapi dengan suhu yang tinggi, ya kan? Ada satu lagi Pak, ya kan? Pada ini SEA Games kita udah bahas bahwa ada cabang yang sangat favorit, namanya sepak bola. SEA Games sepak bola Indonesia sudah merindukan medali emas sepanjang 32 tahun. Yes, di sisi itu nggak apa-apa, kita doain Indonesia dapat medali emas. Tetapi saya bilang tahun ini mestinya Federasi Indonesia fokus ke event-event yang berada di bawah naungan FIFA Pak. Seperti misalnya tahun ini ada Piala Asia Under 23. Piala Asia ya. September Pak. Untuk Hmm. mencari 24 tim yang lolos ke putaran final Piala Asia Under 23 di Qatar. Iya. Ya. Ada 24 nama. Dan drawingnya untuk fase grup sudah ada Pak. Iya. Tetapi di sini federasi belum memutuskan bagaimana komposisi skuad Indonesia. Di depan mata juga Pak. Iya, September udah dekat ya. Siapa pelatihnya? Iya, belum tahu itu. Kenapa? Karena putaran final Piala Asia di Qatar itu juga sekaligus seleksi zona Asia untuk tiba di Olimpiade Paris 2024. Itu menarik itu. Saya bilang satu lagi, September juga ada Asian Games. Iya, September tahun ini. Iya, Guangzhou ya? Di Hangzhou. Hangzhou. Di kampungnya Jack Ma. Iya kan? Belum tahu juga siapa skuad kita, Pak. Iya. Kalau boleh usul, federasi harusnya menunjuk tim yang kita siapkan untuk putaran final Piala Asia 2024 senior. Lempar ke Cina. Ke Hangzhou. Itu jadikan medium uji coba, Pak. Iya. Jadi ada hal-hal yang mesti menjadi skala prioritas untuk PSSI. Iya. Ini Pak, ini di luar SEA Games tadi ya, para sahabat, kita udah membicarakan masalah SEA Games nih. Mungkin ada bocoran tentang yang sanksi FIFA nih Pak. Ada nggak mengenai yang kemarin Indonesia katanya rame-rame? Ya, siapa tahu Pak Hardiman nih punya informasi. Mungkin banyak orang juga yang mau tahu juga nih apa sih yang terjadi setelah ini gitu loh. Ya. Memang soal akarnya adalah soal
Indonesia di remove sebagai host Piala Dunia Under 20 di 6 kota di Indonesia. Yang sekarang Piala Dunia Under 20 itu di moving ke Argentina. Ya. Tapi yang jadi pertanyaan, kenapa Indonesia dicopot sebagai tuan rumah? Ya. Ada 2 kali pertemuan Erick Thohir, presiden federasi kita, dengan Gianni Infantino, presiden FIFA, ya kan? Dan memang secara eksak itu tidak atau belum diumumkan sampai saat ini kenapa pasalnya Indonesia dicopot. Tapi yang keluar adalah ya kan, Erick Thohir, presiden Federasi Indonesia, dalam keterangan kepada media dia menjelaskan dengan istilah dia sendiri ya kan, bahwa Indonesia hanya dapat kartu kuning. Wah, agak melegakan lah ya. Melegakan. Walaupun istilah ini juga masih awam di kuping saya, tapi definisi kartu kuning untuk Federasi Indonesia adalah misalnya satu hal yang penting adalah donasi FIFA untuk Federasi Indonesia yang disebut dengan FIFA Forward, ya, itu yang dimulai sejak Januari 2023 sampai 5 tahun ke depan. Nilainya lumayan gede Pak, lebih kurang 150 miliar. Itu di ban Pak. Wah, ditahan, di hold dulu ya. Di hold oleh FIFA ya. Kapan kemudian dana ini yang oleh Erick Thohir istilahnya kartu kuning dicabut, lalu kemudian digelontorkan buat federasi kita, belum tahu juga Pak. Belum tahu ya. Tapi secepatnya insya Allah. Iyalah, mudah-mudahan segera ini semua berjalan lancar lagi lah Pak ya. Yang pasti adalah bagaimana sepak bola Indonesia itu tidak disanksi itu oleh FIFA. Kalau disanksi selesai Pak. Selesai Pak. Ya. Indonesia pernah ngalamin 2015 disanksi oleh FIFA, di mana kehidupan sepak bola di tanah air ini yang namanya Indonesia, dari Aceh sampai Papua, ya, dari Lok Sumawe sampai Supiori, ya kan, itu menangis Pak. Untung kita tidak mendapatkan sanksi itu. Ya, itu berkat lobby juga kali ya. Lobby. Karena Erick memang dikenal punya pergaulan internasional ya. Ketika dia menjadi presiden untuk klub hebat yang namanya Inter Milan, dia juga dekat dengan siapapun. Termasuk misalnya dengan Gianni Infantino, orang Itali Pak. Lobby pertama Erick dengan Gianni Infantino itu adalah di Qatar Pak. Qatar ya. Kenapa di Qatar? Karena Infantino, presiden FIFA, beristrikan perempuan Libanon, Pak. Oh, Libanon. Iya. Tapi mereka punya rumah di Doha. Di Doha, Qatar. Makanya Erick terbanglah ke Doha. Gitu. Iya. Nah, pertemuan kedua lagi-lagi tidak di markas FIFA di Zurich, Swiss, tapi di Paris. Oh, iya. Nah, jadi itu saya pikir cerita yang menarik. Bagaimana pertarungan seorang Erick agar Indonesia tidak di-ban oleh FIFA. Iya. Jadi para sahabat tuh ya, kalau Anda yang mau tahu berita tentang kasus-kasus bulan-bulan lalu yang ramai, nah itu jawaban dari Pak Heriman Koto ya. Kita agak terbebas lah dari sanksi yang berat. Betul, ya. Betul. Ya. Nah, jadi di tengah banyak cerita-cerita kelam tentang sepak bola Indonesia, ya kan, saya berharap memang di satu sisi Indra Safri bisa menghadirkan emas di SEA Games Kamboja. Itu bisa mengangkat kembali ya harkat dan martabat sepak bola Indonesia. Betul Pak, saya setuju Pak. Ya. Jadi banyak anak-anak Indonesia ya itu dadanya mekar lagi Pak. Iya. Karena apa? Ada satu prestasi yang muncul dari Phnom Penh. Iya. Saya berharap satu lagi Pak Denny. Semoga emas di Kamboja itu di depan mata saya Pak. Wah, iya. Amin Pak. Amin. Bisa nonton ke sana Pak ya. Ya para sahabat, itulah obrolan kami
saya dengan Pak Herman Koto tentang sepak bola di SEA Games dan bagaimana penantian selama 32 tahun Indonesia, yang cukup lama lah ini. Lama banget. Iya, dan berharap bahwa tahun ini kembali timnas Indonesia bisa mempersembahkan medali emas buat Indonesia di ajang SEA Games 2023. Amin. Ya. Amin. Nah, bila Anda suka dengan video ini, silakan subscribe, like, berikan komen dan share video ini pada teman-teman Anda dan pencinta-pencinta bola di seluruh Indonesia agar mereka mendukung timnas dan mendoakan timnas Indonesia agar berhasil meraih emas di SEA Games Kamboja 2023. Amin. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye bye.